tolong angkat ke bawah ya. Lagi. RT berapa? RT berapa sih? RT 3. Yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama dapat berkumpul di lapangan PAUD RW 06. Mudah-mudahan ibu-ibu beserta bapak-bapak yang hadir diberikan kesehatan dan keberkahan juga sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita awali dengan laporan gerakan Jumat Sehat sekaligus siaga yang akan disampaikan oleh koordinator PSN yaitu Ibu Nini. Kepada beliau kami persilakan. Siap? Siap jalannya ya. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah telah kita laksanakan PSN JJS hari ini tanggal 23 Oktober 2015 di RW 06. Adapun hasilnya sebagai berikut. Dari 9 RT yang ada di wilayah RW 06, 146 yang diperiksa positif 2, angka bebas aktifnya 98,63%. Alhamdulillah hijau. Adapun yang positif ada di RT 8. Mana RT 8 kadernya? Berdiri Bu. Ada di mana Bu? Di rumahnya Ada di maksudnya di rangkumannya. Di RW satu lagi? di Bak. Rumahnya itu dia susah ditemuin karena ada anjing. Ada anjing di Ada anjing, jalannya ada anjing. Gigit aja Bu. Ada anjing itu. Rumah siapa? Pak Agus yang order motor aku. Yang Cina itu ya? Cina. Satu lagi di rumah ibu kita dia susah kalau saya mau ke sana, ada yang mandi, ada yang buang air, jadi saya nggak maksain. Terus saya bilang kemarin besok ada petugas dari kecamatan baru dibuka. Ternyata bapak itu Bu Ita, Pak Deden. Oh, Bu Ita. Dedet. Oh, rumahnya Bu Ita. Dekat rumah. Biasanya dia gampang Kak? Di RT kan gampang. Selalu ada yang mandi, ada yang ya udah Bu, ini jadi prioritas ya Bu dimasukkan. Mudah-mudahan RW 06 selalu sehat, selalu bersih. Pada beliau kami persilakan. Yang terhormat Bapak Lurah Makasihkan dan teman-teman. Yang terhormat Bapak Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan, jajaran yang terhormat Pak RW dan jajarannya. Yang terhormat Koordinator Bimantik RW dari RW 1 sampai RW 10, Koordinator Bimantik RT yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kami mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari monitoring ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan monitoring ini. Nah, pada hari ini tadi di hasilnya ada 98,63% ya, memuaskan. Nah, dibandingkan mingguannya juga sama Pak Lurah 98,50. Jadi saya rasa ini lagi aktif juga ya minggu-minggu ini. Itu dipertahankan terus, memang harus tiap minggu dan selama 4 minggu dan berminggu-minggu harus di atas
98 kalau bisa ya. Memang agak susah ya. Nah, pada intinya kita adalah menggerakkan masyarakat ya ibu-ibu ya. Bukan Jumantik ya. Jumantik hanya mengimbau, ya nggak Bu? Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar ibu-ibu? Pada sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, warga. Dimarahin Pak Lurah. Soalnya dimonitor Pak Lurah. Ya, jadi nah, jadi intinya begini ya. Kalau Jumantik RT, ini kan di RW 6 ini satu RT 2 ya Bu ya? Ya, benar ya. Nah, ini Jumantik RT adalah sebagai pemerhati atau sebagai surveillance, banyak sih julukannya, sebagai kepanjangan tangan Pak RW ya. Kalau misalnya ada permasalahan di RT, itu kan dekat ya dengan ibu-ibu sebagai pemantau ya. Itu sampaikan. Salah satunya adalah masalah anak ya, anak-anak. Sekarang ini kan banyak kasus pelecehan anak ya. Nah, apalagi nih di sini kan kita tautnya agak apa ya, belum apa ya istilahnya, menghabiskan hidup tamu ya. Nah, ini untuk itu balik. Nah, kemudian untuk itu kita akan aktifkan kembali karena di sini ya, kalau misalnya kita menurut teori nih ya, kalau misalnya kita mau sejahtera, selain kesehatan kita mantapkan ya, tadi kan Pak Wesatan oke ya, mantap, sehat dan mantap. Nah, itu diimbangi dengan pendidikan ya Bu ya. Nah, ini diawali dengan usia balitanya, karena usia balita itu kan masalah tumbuh kembang emas ya Kak Eko ya. Itu apalagi untuk pendidikannya itu diajarkan masalah kenyataan udah ya, kebiasaan nanti ya. Ada, ketiga ada. Yang lain ada yang mau disampaikan? Ya, itu aja kalau mau ada. Baik, terima kasih kepada Bu Esi atas evaluasi dan arahannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di RW 06 untuk PAUD yang hari ini sedang vakum dulu, mudah-mudahan kedepannya kita mendapatkan anak-anak balita yang akan belajar di PAUD Kartini RW 06. Kami mohon kepada semuanya, jajaran dari Jumantik dan juga kader RW 06 untuk membantu mendata balita yang ada di RW 06 agar bisa masuk ke PAUD Kartini RW 06. Kami harapkan. Baik Bapak-Bapak dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak RW beserta segenap jajaran, yang terhormat Kepala Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan, atau yang mewakili Bapak Eko, yang terhormat juga jajaran staf yang hadir, para ketua RT, ibu-ibu Jumantik dan kader, koordinator Jumantik, PSN, wabil khusus RW 06 yang saya cintai dan saya hormati. Puji serta syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa kita panjatkan. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kalau saya pengennya tetap sehat, makanya dari kemarin saya senang. Hari ini selang, senang juga. Tadi malam saya jelang. Islami. Sambil senam sambil menyelam. Ya. Jadi alhamdulillah saya 78 beratnya. Jadi timbang beratnya. Tadi timbang saya turun 76. Turun 2 kilo. Ya. Habis ini makan ketupat naik 3 kilo. Ya percuma. Belum kacang hijau. Mau dibagi? Iya, tapi timbang dulu lagi. Timbang dulu. 2 kali sama latih. Bapak Ibu para kader sekalian,
yang berbahagia. Terima kasih dari catatan sejarah, dari catatan Jumantik 98,63%. Berarti ini hijau. Percaya saya mas sama Pak RW. Nah, ini barangkali masih ada yang susah dimasukin ya. Kiranya kita perlu mereview ulang Bu, buat edaran ke masyarakat. Saya tanda tangan untuk mengingatkan kembali, dimohon kesediaannya untuk mengadakan PSN hanya 30 menit dan memberi kesempatan kepada petugas Jumantik untuk bersetintik. Nanti diedarkan satu-satu. Ya Bu ya, Bu itu. Nah, kepada warga. Jadi selama ini kan kita ke RT, ada sasaran saya sekali ke warga. Tadi di RT berapa? 8, Pak Agus Bekel. Perpak itu. Pas tikungan sana ya. Pas ini. Jadi kalau udah kita kasih tahu bahwa setiap hari Jumat itu ada petugas yang datang mohon untuk membukakan pintu dan memberikan kesempatan untuk diperiksa, sekalian mengajak mereka untuk giat PSN pada hari Jumat. Itu satu, memang udah tugas kita tuh harus sering tuh. Mestinya tiap sebulan sekali diingetin. Namanya pembinaan masyarakat. Sekali 2 kali kita bina, nggak bisa dibina juga ya kita. Bina sasar. Ya, itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disinggung-singgung masalah PAUD. Ya, masalah PAUD, Bu. Itu dengan kompetisi siapa yang bertahan, dinosaurus punah karena nggak bisa bertahan. Nah, untuk bisa bertahan itu, untuk survive itu harus punya bekal. Bekal yang paling utama itu adalah, yang pertama adalah ilmu. Harus ngerti ilmunya dulu. Kalau urusan ilmu, sebenarnya belajar sama Pak RW. Bagaimana ilmunya dulu waktu ngedeketin Bu RW. Dulu kan datang sekali kenalan, datang 2 kali bawa pisang kayu, datang 3 kali bawain rokok buat mertua. Ya. Yang akhirnya lulus lah hati Ibu Yuyun. Gitu. Akhirnya mertuanya juga ya udah dah. Emang kata si Denny katanya ya udah ganteng boleh juga sih. Dan gitu. Sama ini juga kalau memang kita mau menumbuhkan lagi yang namanya PAUD, ya kita harus approach. Pendekatan di PDKT. Aduh, asal di kelewatan tinggi nih lu. Pendekatan ke ibu-ibunya. Dia kan banyak Mahmud Abbas di sini. Tahu Mahmud Abbas? Mama muda anak baru 1. Ya. Iya. Urusan lurah saya jadi lurah mah cabai-cabai yang lemes saya kira. Serius ini. Ya. Jadi approach pendekatan PDKT tertentu. Nah, selain pendekatan, kita juga harus mempersiapkan diri di sini untuk PAUD-nya. Ini strategi sebenarnya. Dekatan. Kenapa? Mau berapa orang mulai aja dulu. Toh cuma main-main aja toh, kita nyanyi sama-sama apa sama jalan. Gitu. Ya bro ya. Iya. Halo ya. Lagi serius dia. Lagi BBM. Cuma kalian saya doang BBM.
Seger enak biar renung darah sok. Sampai mana tadi? Ada dulu sih ya. Mau tahu bahasa itu. Jadi silakan di sini. Berapapun dengan berapa jumlahnya tetap kita laksanakan. Sambil kita di sini kita cari siapa yang kira-kira yang peduli. Bu, ya pemerintah itu juga nggak tutup mata. Sekarang udah ada dirjen PAUD itu memberikan kesempatan kepada guru-guru PAUD yang masih muda untuk dididik sekolah gratis sampai S1. Jadi itu benar kata Al-Quran itu innamal a'malu kalau emang niatnya baik, insya Allah niatnya untuk memajukan anak-anak kita, untuk memajukan pendidikan kita tanpa kita sengaja, ternyata kita dibiayai oleh negara. Emang kalau yang cakap lewat, langsung pada nengok semua. Saya belum dari sini juga udah teriak-teriak, tetap aja kan. Jadi ini jangan putus asa, putus semangat buat yang masih muda-muda. Ayo kepeduliannya, ya kepeduliannya. Nah ibu-ibu juga nih yang lain nih istilahnya kan guyur kita sama-sama aja. Itu kalau yang di rumah nggak ada kegiatan, ya tengokin lah kemari, gitu. Tengokin PAUD-nya merasa peduli. Jadi memang yang kita tumbuhkan itu adalah kepedulian. Yang kita tumbuhkan adalah kepedulian. Nah mari kita sama-sama peduli dengan kondisi PAUD kita yang seperti ini. Ya, yang namanya kompetitor banyak. Ibu, yang namanya kompetitor banyak. Ya, saya jadi lurah tuh ngantri. Ada 65 sekel yang pengen jadi lurah. Jadi saya juga harus siap-siap disundur, ya kan? Harus siap-siap disundur, harus mau kita. Jadi memang persaingan seperti itu. Gak usah itu PPSU aja nih yang kerja keras, kerjanya kasar. Waiting listnya panjang kan, masih ada 10 lagi tuh yang minta. Nah kita kuotanya cuma 40. Nah ini kenapa? Masih bisa. Yang penting approach-nya. Ya pendekatan bagaimana caranya. Ya. Nah jadi ada dua komponen pokoknya. Yang pertama tadi masalah PSN. Masalah PSN tolong buatin surat, kita ambil alih di tingkat kelurahan bahwa itu nanti kita buatin surat ke warga. Ya. Kemudian untuk PAUD kembali kita mulai dari nol, kayak di pom bensin ibu. Ya. Dari apa bu? Dari nol ya bu? Dari nol kita mulai kita bangun. Ingat landasannya apa bu? Hah? Landasannya niat yang baik, kan sudah baca ayat dari nama amalu dunia, ya jangan wala takrobu zina, nama amalu dunia, yang penting niat tetap, ya kita Bismillah, kita bangun lagi. Ayo saya buku apa yang dibutuhkan nama PAUD, insya Allah saya siapkan. Nah kemudian ada beberapa pengumuman hari Senin Selasa atau Selasa Rabu. Selasa ini saya Selasa Rabu itu ada kegiatan pelayanan PBB di Wisma Barkah. Bu, kalau kasih tahu ya.
Wisma Barka sebelah Apotek Barka. RW nggak tahu. Wisma Barka, Apotek Barka. Dia sebelah kiri. Ya. Jadi di sana bayar PBB Bu. Bu. Enggak kena denda. Enggak kena denda. Gitu. Tuh. Tolong ya. Bayarin ya PBB-nya ya. PBB saya bayarin ya. Bukan bayarin PBB warga. Saya juga masih nunggu belum bayar. Tuh. Terus kita udah belum MPT. Ada pendataan kepemilikan dan penggunaan tanah, namanya P4T, itu didata. Maksudnya didata itu bukan buat pembebasan, itu untuk basic data yang ada di Dinas Tata Ruang. Jadi kalau nanti keluar petanya, kalau dulu kan ada namanya peta terus peta itu ketahuan rumah Abdul Latif, udah kelihatan siapa Abdul, nanti akan mempermudah kita untuk pengambilan keputusan. Misalkan dilihat memang di situ, oh ternyata di RW 6 begitu diklik tiap bidang tanahnya itu adalah tanah-tanah Kota Praja yang belum bersertifikat. Makanya nanti mungkin ada proyek bersertifikatan tanah. Amin ya Allah. Itu. Jadi nggak melulu mau dibongkar Bu. Ya jangan salah kaprah, itu data itu penting. Itu kita mendata itu dari tahun 2005 sampai sekarang 2015 sudah berjalan 10 tahun. Itu keliling setiap tahun itu 4 sampai 1 wali kota itu ya kurang lebih 4 sampai 5 kelurahan. Tahun ini kebetulan wilayah kelurahan Manggarai Selatan. Itu. Jadi nggak usah takut ya Bu ya. Kalau ada petugas datang minta data, tanyain surat-surat, tunjukin aja. Toh mereka juga punya surat yang resmi bahwa mereka itu sebagai petugas. Gitu. Ya, ya, jangan ditolak lagi, apalagi diusir. Karena terus terang aja saya sendiri juga nih kemarin juga dapat teguran juga, Pak, di wilayah Bapak ada yang diusir petugas kami. Saya bilang ternyata ada saat di kelurahan itu sudah kita sosialisasikan, Pak RW-nya nggak datang. Begitu petugasnya turun ke RW, ya petugasnya diusir, ya karena dia hanya melaksanakan tugas dan fungsinya itu ada mengeplok peta yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang untuk bahan pengambilan keputusan. Ya, termasuk yang lagi digodok nih tahun depan itu yang PBB nilai jualnya di bawah 1 miliar itu dibebaskan dari pajak, tidak membayar PBB lagi. Fungsinya P4T seperti itu. Kalau giliran bebas pajak aja ya sama saya, cari yang bisa mulut. Iya Bu ya, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan 25.000. Tetap nggak ada yang mau tanya? Alhamdulillah. Saya juga nggak mau dompet. Saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak RW yang sudah menjalin kekompakan. Ya, semuanya tetap semangat, tetap kompak. Ya, jangan putus asa. Ya, oh iya satu lagi saya kenalin. Berdiri Pak Komarudin. Nah ini Kasatgas Pol PP yang baru, namanya Pak Komarudin. Ya,
orangnya tinggi besar. Timut-timut. Oh, gitu. Warudin sebagai pengganti Pak siapa Pak? Anjono. Ya. Yang tinggi gede itu, Pak. Yang tinggi gede juga. Karena timut-timut. Jadi kalau ada apa-apa ini beliau adalah Satgas Pol PP Kelurahan Manggarai Selatan yang baru 40 bulan. Masih ada keliling biar warga tahu, warga kenal. Emang kalau melihat di mana-mana di internet disapa, ya disapa aja. Omar mau kemana kan gitu, sekalian awasin. Nah, itu banyak apa jamur ya. Tahu jamur bu? Janda muda di bawah umur. Ini ngeri nih. Ya itu bukan gaul. Bukan gaul kan dari 9. Iya. Lu rasa sebelum saya mah kenal tuh yang namanya tadi Mahmud Abbas. Terus tadi jamur. Saya tahu lagi sekarang ada namanya macan ternak. Mama cantik nganter anak. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila itu dikualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah yang memberikan arahan ataupun masukan-masukan kepada kita. Mudah-mudahan pada siang hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Lurah kita dapat mengambil yang positifnya ya Bu ya. Dan Pak Lurah ini juga banyak istilah-istilah yang buat kita bersemangat ya Bu ya. Tadi kita udah mempunyai ilmu dari Pak Lurah. Satu apa Bu? Mahmud Abbas. Kedua, jamur. Ketiga yang terakhir, macan ternak. Nah itu Ibu harus tahu ya. Itulah istilah-istilah yang Pak Lurah membuat kita semangat. Mudah-mudahan ibu-ibu Jumantik RW 06 terutama dan juga para koordinator Jumantik dari RW 1 sampai dengan RW 10 juga akan bersemangat dengan adanya istilah-istilah dari Pak Lurah kita. Baiklah ibu-ibu sekalian dan para Pak Lurah Manggarai Selatan, Pak Ahmad Mulyadi beserta stafnya yang kami hormati, Kepala Puskesmas Manggarai Selatan yang diwakili oleh Bapak Eko Puskesmas Manggarai, yang kami hormati para Jumantik dari RW 1 sampai dengan RW 10 yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera kita untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat sehingga dapat hadir pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 23 Oktober. Kebetulan di wilayah RW 06 telah dilaksanakan DJS Gerakan Jumat Sehat dan